Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait video tutorial saya yang kemarin yang membahas perkalian 1 sampai 5 dengan metode garis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep perkalian 6 sampai 10 tanpa menggunakan perkalian metode garis. Sebenarnya perkalian 6 sampai 10 ini dapat juga kita selesaikan dengan menggunakan metode garis. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan teman-teman, bahwa metode garis ini sudah tidak efektif lagi ketika kita menggunakannya untuk menyelesaikan hasil perkalian angka-angka yang sudah di atas 5. Karena pasti kita akan lebih sulit ya, karena lebih banyak menggunakan atau menggambarkan garis-garis. Baiklah, langsung saja untuk menyelesaikan perkalian 6 sampai 10 ini diasumsikan bahwa anak-anak kita sudah tahu atau sudah hafal perkalian 1 sampai 5. Ya, jadi kita sudah asumsikan bahwa untuk menyelesaikan perkalian 6 sampai 10 ini seharusnya anak-anak sudah tahu perkalian 1 sampai 5 dan sudah tersimpan di kepalanya ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam bentuk soalnya, sedikit saya akan menyampaikan mengenai angka-angka yang dari 1 sampai 10 itu ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik dan unik dari angka 1 sampai 10. Maksudnya bagaimana? Ini satu dulu ya. Dari angka 1 sampai 10, satu dulu. Misalnya angka 1. Ya. Ya, angka 1 sampai 10 ya. Misalnya 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan angka 7 ya. Dan yang 4 pasangan dengan 6. Dan yang 5, angka 5 ini berpasangan dengan ya dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini dari angka yang saya sudah tuliskan di sini, angka 1 dengan angka 9. Kalau kita sepintas melihat angka-angka ini, semua angka yang berpasangan di sini itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 10 ya. Betul ya? Ya. 1 ditambah 9 itu hasilnya sama dengan 10. Begitupun dengan 2 dengan 8. Hasilnya juga sama dengan 10. 3 dengan 7 juga hasilnya sama dengan 10. 4 dengan 6 hasilnya juga dengan 10. Dan 5 ditambah 5 juga hasilnya sama dengan 10. Nah, selanjutnya hal yang menarik atau yang unik dari angka ini, kalau kita perhatikan angka 1 dengan angka 9 secara teksnya ya, angka 1 ini kan dimulai dengan huruf S ya, dimulai dengan huruf S. Begitupun dengan angka 9 juga namanya dimulai dengan huruf S. 1 dengan 9 sama-sama S. Selanjutnya angka 2 dimulai dengan huruf D. Begitupun dengan 8. Juga dimulai dengan huruf D. Sampai seterusnya angka 3 dimulai dengan huruf T. Dan angka 7 juga dimulai dengan huruf T. 4 pun begitu. Dimulai dengan huruf E. Dan angka 6 juga dimulai dengan huruf E. Ya, kalau ini 5 ya pasti sama karena
kembar, angkanya sama. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik dan unik. Entahlah apakah memang sudah disetting, tapi sepengetahuan saya dari dulu memang mungkin angka-angka ini apakah secara kebetulan ya, tapi menurut saya kayaknya ini adalah sebuah hal yang kebetulan. Ya itu uniknya ya, teman-teman. Uniknya lagi ketika dua angka yang hurufnya sama berpasangan jumlahnya selalu 10. Ini yang perlu kita pahami bersama ya, pahami bersama dulu karena ini akan kita gunakan di dalam menyelesaikan perkalian 6 sampai 10. Bagi anak-anak yang susah atau sulit untuk menghafal perkalian 6 sampai 10. Seperti apa bentuk aplikasinya, penggunaannya ya. Jadi kita sudah tahu mengenai daripada pasangan angka-angka ini, kita sudah pahami dan tersimpan di memori kita masing-masing. Nah, kita langsung saja bagaimana cara aplikasinya. Misalnya di sini contohnya saya punya perkalian ya. Misalnya ada anak yang susah hafal atau sudah tidak bisa menentukan hasil perkalian dari 8 kali 9 misalnya ya. Ya, misalnya 8 kali 9 berapa? Jadi proses mengerjakan ini kita akan dibantu oleh angka-angka yang ada di sini. Yang tadinya 8 kita akan dibantu dengan angka yang ada pasangannya di sini. Maksudnya bagaimana? 8 di sini kan pasangannya adalah angka 2. Berarti kita tulis angka 2 saja di bawah ini sini. Ya diwakili ceritanya begitu. Angka 9 pasangannya adalah angka 1. Berarti kita tulis di sini 1. Seperti itu ya. Selanjutnya caranya adalah kita kalikan saja ini. 2 dikali 1 dapatnya 2. Betul ya? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa anak-anak diasumsikan sudah tahu perkalian 1 sampai 5. Di 2 dikali 1 dapatnya 2. Selanjutnya kita kurangkan 8 dikurangi 1. 8 dikurang 1 dapatnya tuh 7. Seperti itu. Bisa juga 9 dikurang 2. 9 dikurang 2 juga dapatnya 7. 8 kurang 1 juga dapatnya 7. Sembarang yang mana yang akan dipilih untuk diperkurangkan. Bisa 8 kurang 1, hasilnya selalu sama. Jadi hasilnya adalah 72. 8 kali 9, anak-anak sudah bisa menjawab tanpa harus mengingat tabelnya, mengingat hasilnya. Jadi dia mencari hasil dari 8 kali 9 ini hanya dengan menggunakan perkalian di bawah 5 dan menggunakan pengurangan. Seperti itu. Contoh yang lain, misalnya 7 dikali 8 misalnya. Kali 8 lagi. Hasilnya berapa? Nah, kalau kita sudah terbiasa langsung dipasangkan 7 pasangannya 3. 8 pasangannya 2. Jadi kalau dikurangkan 7 dikurang 2 dapatnya 5. Ya. 3 kali 2 dapatnya 6. Sangat mudah. Nah, selanjutnya angka yang lain coba bagaimana? Apa ya? 8 kali berapa ya? 8 kali 8 ya. 8 kali 8. Ini ya pasangannya 8 2. Pasangan 8 2. 8 kurang 2 dapatnya 6. 2 kali 2 dapatnya 4. Sangat gampang. Selanjutnya bagaimana ketika 6 dikali misalnya dikali 8 ya, 6 kali 8. Oke, 6 kali 8 langsung saja tulis, caranya sama. Pasangannya ini 6 adalah 4. Pasangannya 8 2. Nah, kita kurangkan lagi
6 kurang 2 dapatnya 4. 4 kali 2 dapatnya 8. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalnya 6 kali 7? Nah, ini agak sedikit berbeda. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7, jadi kita selesaikan dengan cara yang sama. Pasangannya adalah 4. 6 pasangannya 4. 7 pasangannya 3. Nah, jadi kita kurangkan lagi. 6 kurang 3 dapatnya 3. 4 dikali 3 dapatnya 12. Nah, karena perkaliannya ini 2 digit, berarti kita tulis begini ya. 1, ini 2 ini. Jadi ini angka 1, di atasnya ini kita jumlahkan ke sini. Nah, 1 ditambah 3 dapatnya 4. Jadi 2-nya tetap ya. Ini seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, jadi ketika angka yang di bawah diperkalikan ada hasilnya 2 digit, maka dia tulisnya gini. Ya, jadi nanti dijumlahkan ke angka yang depan sehingga hasilnya seperti ini. Sangat mudah. Nah, ini adalah cara yang bisa kita gunakan ketika anak-anak tidak menghafal perkalian 6 sampai 10 ya. Jadi untuk perkalian 10 kan sebenarnya kalau 7 dikali 10 ya, biar tidak menggunakan cara ini, anak-anak sudah bisa menebak pasti hasilnya seperti ini. Ya. Ini ya, jadi ini yang tadi perkalian dengan metode ini bisa kita gunakan untuk angka-angka yang dekatnya ke 10 ya. Nah, sebenarnya angka ini juga, cara ini bisa juga digunakan untuk di perkalian 1 sampai 5, hanya kurang efektif. Jadi metode garis itu efektifnya untuk 1 sampai 5. Metode garis kurang efektif untuk angka 8 sampai 10, 6 sampai 10, dan metode ini efektif untuk digunakan untuk angka-angka yang lebih di atas daripada 6. Dan juga bisa juga digunakan untuk angka-angka yang dekat ke bilangan 100. Contoh ya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan menjelaskannya kembali bagaimana angka-angka yang lebih besar. Misalnya contoh yang satu saja. Misalnya saya punya perkalian 98 dikali dengan 99. Ini kan otomatis anak-anak akan mengerjakannya dengan cara perkalian bersusun. Ya. Mengerjakan dengan perkalian bersusun. Jadi anak-anak tidak tahu menggunakan perkalian dengan cara bersusun, itu tidak akan bisa menghasilkan ini. Tapi akan bisa menggunakan cara ini. Kenapa? Karena nilai ini dekat dengan angka 100. Nah, coba kita gunakan ya. Ya. Jadi ini pasangannya ya, jumlahnya hasilnya sama dengan 10. Kalau ini kita pasangannya adalah pasangan angka yang jumlahnya ke 100 seperti itu. Jadi kalau 98 pasangannya itu 2. Kenapa 2? Karena 2 ketika dijumlahkan dengan 98 hasilnya 100. Seperti itu. Nah, begitu dengan 99 pasangannya adalah 1. Kenapa? Karena 99 ketika dijumlah dengan 1 hasilnya juga 100. Itu. Nah, hasilnya tinggal dikurangkan lagi nih. 98 dikurangi 1 hasilnya 97. Seperti itu ya. Nah, ini dikalikan 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Perhatikan bedanya di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini 2, karena ini angkanya adalah 2 digit, ini angkanya juga 2 digit, pasti hasilnya nanti harus 4 digit. Harus 4 digit. Ini kan 3 digit ini. 1, 2, 3. Supaya dia 4 digit, harus ditambahkan angka 0 di sini. Seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan
98 kali 99 hasilnya 9.702. Sangat mudah. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di video selanjutnya terkait perkalian ini. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita terkait dengan metode perkalian selisih untuk perkalian 6 sampai 10. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.